Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di ruang santai. Seperti biasa di ruang santai membahas tentang kata-kata bijaksana atau motivasi tokoh-tokoh dunia yang bersumber dari Al-Quran. Itu pun baik disengaja maupun dan tidak disengaja. Ruang santai lor ya, jangan lupa sama ngerokok. Saya berpikir bahwa di modern zaman ini, di zaman modern ini, kata-kata motivasi dan kata-kata bijak yang dibuat oleh para tokoh-tokoh dunia yang sangat luar biasa dan sangat berpengaruh bagi dunia itu jarang sekali diprioritaskan atau mungkin nggak direken sama baik pelajar maupun umum. Padahal mereka itu sangat bersumber dari kitab suci Al-Quran. Kan rugi loh, kan gak ada tuas kan. Mereka bikin kata-kata motivasi banyak, soalnya di searching di Google tuh banyak sekali kata-kata motivasi yang dibikin para tokoh dunia. Begitu di Indonesia sendiri itu jarang dipakai dan jarang dipelajari oleh pelajar ataupun masyarakat umum, khususnya di negara Indonesia, khususnya di Pasuruan. Saya kan Pasuruan, jadi mungkin kalau ada video ini lihat di beranda kalian dan sengaja didengar oleh Anda, cobalah dimengerti dan dipelajari kata-kata motivasi, karena itu adalah bersumber dari kitab suci Al-Quran. Kalau ada itu apa fungsinya mas? Kalau barokah, sangat barokah, karena kata-kata itu bukan dibuat sembarangan sebenarnya sama oleh tokoh-tokoh dunia. Mereka itu berpengalaman, terus berpikir keras, dan hasil titik akhirnya dia mendapatkan satu kalimat, yaitu kata-kata motivasi atau kata-kata bijaksana yang dia bikin untuk cucu, untuk kita, untuk kalian semua. Dan atau mungkin karena di zaman sekarang kayaknya kata-kata itu kayak remeh sekali. Jadi kurang, padahal itu adalah sebuah pelajaran, sebuah pendidikan, sebuah pagar kehidupan. Karena dia bisa membuat kata-kata tersebut karena udah berpengalaman dan sudah sangat tahu dengan cara kehidupan zaman dulu, dan mungkin bisa diaplikasikan dengan zaman saat ini. Saya ini mungkin untuk para pelajar atau yang anak sekolah yang melihat video ruang santai ini. Di hadis tentang pendidikan ada berapa puluh hadis yang mengatakan tentang pendidikan, tapi saya sangat lebih terengeh dengan surat ini. Dan ini karena surat ini sangat umum sebenarnya, sangat umum dan sangat sering kita rasakan. Ini menyangkut banyak keinginan dan cita-cita manusia, atau mungkin bisa
dikatakan karena ada gagak tentang apa, tentang kehidupan, pokoknya tentang urip gitu, tentang urip yang biasa dihadapi oleh manusia sekarang. Juga saya sendiri juga merasakan, saya barusan nemu kalau di pendidikan bisa dikatakan al-alaq, ikro gitu. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan bacalah. Dari situ aja kita sudah dituntut untuk membaca. Dan para tokoh dunia membuat sebuah pengalaman hidup di kata-kata mereka, kata motivasi, kata-kata bijaksana, pantun, nasihat dan segala macam. Apakah itu sudah putaran apa? Putaran kebaikan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Jadi kata-kata itu udah disentuh sebelum mereka membuat, itu sudah disentuh oleh al-alaq, ikro pokoknya. Ikro bismi rabbikal, bacalah. Jadi orang manusia makhluk hidup disuruh baca, dan mereka dan lama-lama tokoh-tokoh dunia ini membuat sebuah kata-kata, kalimat nasihat, kalimat motivasi yang kita secara sadar nggak sadar telah disuruh oleh Allah untuk membaca dan membuat, ya kan? Ikro itu saya lihat Quran, jendela Quran dulu, jangan ambil sama ngerok karena di ikro. Nah ini ikro ini Al-Quran diciptakan zaman biyen ini, dan terbukti para tokoh dunia Albert Einstein, terus Thomas Alva Edison itu membuat sebuah kalimat. Dan di surat Al-Alaq ini Allah mengutus Nabi Muhammad untuk membaca dan tidaklah mungkin kalau otomatis semua kata-kata bijak itu wajib kita pelajari, karena itu tuntutan kita untuk belajar lebih baik. Di sini di surat Al-Alaq ini, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, kalla innal insana la yad'u ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annahu yara, alla la in lam yanta lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khadiyah, fal yad'u nadiyah sanadkur robaniyah, kalla la tu'ti wasjud waqtarib, seperti itu ya. Al-Alaq ini, jadi di surat Al-Alaq ini ada kita
alladzi allama bil qalam, yang ini, yang artinya ini, yang ayat keempat, yang mengajarkan dalam kurung menulis kurung tutup dengan pena. Jadi sebelum toko-toko dia Thomas sampai di sini, terus toko-toko orang hebat-hebat ilmuwan itu, sebelum mereka menulis itu sudah diaplikasikan dan sudah disuruh di kitab suci Al-Quran, yaitu al-alaq, Iqra, bacalah, dan untuk menulis dengan pena. Masuk akal nggak? Yang kelima, alamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tiada diketahuinya. Jadi yang mereka udah di sebelum mereka lahir itu Quran ini udah mengajarkan, sebenarnya udah mengajarkan bahwasanya kita untuk disuruh membaca dan ditulis dan menulis, yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tiada diketahui. Ini Iqra ini ya. Jadi untuk membaca dan menulis itu sudah disuruh, sebenarnya udah diterawang sama Al-Quran ini. Udah di kalau bahasanya itu udah diterawang lah sama Al-Quran. Dan ternyata terbukti bahwa kata-kata bijak yang dibikin mereka itu adalah termasuk di surat Al-Alaq, Iqra, bacalah, terus alam ya'lam alladzi alama bil qalam allama insana ma lam ya'lam, yang surat ayat yang keempat, yang mengajarkan menulis dengan pena. Masya Allah sebenarnya. Jadi mereka itu sangat kehidupan mereka sangat dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran. Jadi mereka, saya gak yakin sebenarnya mereka, kalau emang orang ilmuwan baik, kalau tahu, dan saya pasti yakin mereka tahu kalau Al-Quran itu mengajarkan, dan mereka pasti akan masuk Islam. Itu ya, kalau memang orang-orang ilmuwan itu kan pemikirannya yang baik-baik, udah dikarang dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling ini tentang masalah kata-kata bijak yang mereka sebelum membuat sudah disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling umum itu ada di surat panjang, surat Al-Hajj. Jadi untuk para remaja, pelajar, mahasiswi semuanya yang masih sekolah, jangan pernah lupakan kata-kata motivasi atau kata nasihat yang dibikin oleh tokoh-tokoh dunia seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison, terus John F. Kennedy, dan pokoknya tokoh-tokoh semuanya itu mereka itu sangat bersumber dari kitab suci Al-Quran. Saya menemukan lagi yang paling umum di masyarakat semuanya, bukan hanya menengah ke bawah tapi juga menengah ke atas, di surat Al-Hajj Al-Hajj 52, surat Al-Hajj ayat nomor 52 yang
52 ini 5 atau mungkin ayat yang 51, 52, 53, 54, 55 dan 56. Mulai dari ayat 52 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wama arsalna min qablika mir rasuli wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi wa yansahu ma yulqis syaitanu summa yuhkimu ayatihi wa alimun hakim. Kalau ada ustadz yang mendengar, yang lihat video ini, kalau memang kurang harokatnya, kurang jelas, saya memang bukan tahfidz, bukan ahli baca Quran. Ya, alhamdulillah masih ngerti. Yang bunyinya ayat Al-Had, surat Al-Had ayat 52 yang terjemahnya seperti ini. Tiadalah kami utus sebelum engkau seorang rasul dan tidak pula nabi. Tiadalah kami utus sebelum engkau seorang rasul dan tidak pula nabi, melainkan apabila ia bercita-cita. Jadi ini bukan tiadalah kami utus sebelum engkau seorang rasul dan tidak pula nabi. Sebelum rasul dan nabi ini itu, melainkan apabila ia bercita-cita, dalam hatinya kurung tutup, maka setan menghalangi cita-citanya itu. Jadi orang yang punya cita-cita yang gagal itu bukan karena memang ada halangan dari setan, karena orang manusia diuji. Jadi memang ada halangan dari setan, itu sangat-sangat ada halangan. Karena setan, kita kan di episode yang lalu membahas di ruang santai tentang sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang real, yang nyata. Dan setan itu, saya kemarin ngomong, setan ya setan. Ternyata kalau semakin lama kita mendalam kehidupan, ternyata kegagalan itu setan, emosi, terus itu bisa putus asa, itu setan yang ada di dalam model-model seperti itu. Maka setan menghalangi cita-citanya itu, lalu Allah menghapuskan halangan setan itu. Kemudian Allah menetapkan ayat-ayatnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di surat Al-Had ini orang yang bercita-cita dan ada menghalangi, ternyata itu memang ulah setan loh. Setan ternyata. Atau mungkin karena malas, malas itu bisa setan itu malas, habis itu jahat, itu semua setan yang menjadi musuh. Jadi di Al-Quran setan adalah musuh nyata, bukan tutuk kondoruo, itu pocongan, tutuk kuntilanak. Ternyata adalah kejelekan, yang sifat jelek yang ada di diri kita, seperti malas, terus putus asa, terus sombong, terus ingkar janji, terus itu adalah ternyata kegagalan, terus kita putus asa, itu adalah setan. Makanya ada kata-kata biasanya yang kegagalan, jangan pernah berputus asa, karena
kita diajak untuk terus jangan takut gagal untuk dan mencoba lagi, karena di situ di kata-kata itu kita dituntut untuk melawan setan. Ternyata itu adalah kegagalan sebesar itu adalah setan. Dan untuk para pelajar, teruslah untuk kalian belajar. Kalau memang kalian masih ragu dengan ruang santai, saya membaca surat Al-Hajj ayat 52 atau jadi misalnya kalian mau belajar malas itu setan, ternyata itu setan. Atau mungkin kalian gak naik kelas terus marah-marah terus keluar sekolah, jangan. Itu adalah sebuah musuh kita, musuh nyata manusia yang berbentuk kemalasan, keputusasaan, dan segala macam. Jadi untuk para pelajar itu jangan pernah ragu untuk belajar membaca kata-kata bijaksana. Di searching di Google itu coba kata-kata bijaksana tuh dunia itu pelajari. Walaupun nggak dipelajari, kita ambil kata-kata itu. Ini video ini memang khusus untuk para pelajar, karena saya dulu sekolah memang malas, seringkali itu nggak pernah, paling nggak suka cuma dengan kata-kata motivasi seperti itu. Dan di surat Al-Hajj ini bahwa cita-cita, karena kalau ada orang yang bercita-cita dan cita-cita itu gagal, ternyata itu adalah ada setan yang merusak cita-cita itu. Dan memang kalau dikatakan cita-cita itu enggak harus tersampaikan, memang benar. Kalau kita punya cita-cita, saya kan pernah membahas di episode di ruang santai yang surat apa itu, lupa saya, ada kok. Jadi orang memang kalau memang cita-cita nggak tercapai dan dia marah sama terus sama mangkelang, ternyata bukan kita, ternyata setan yang mengalahkan musuh kita, setan yang mengalahkan semua itu. Dan ini terbukti sebenarnya. Kalau kita cita-cita gagal, jadi memang kan ada orang kalau memang cita-cita itu gagal di hari ini, mungkin kapan suatu saat itu akan datang dengan sendiri. Dan nggak perlu kita marah, kita emosi. Misal kita mau jadi polisi terus ternyata gagal, marah, guys, kalau nggak mau jadi seorang polisi, jangan, karena itu adalah setan yang menjelma jadi emosi manusia itu. Kalau memang kalian coba dilihat surat Al-Hajj ayat 52 dan baca ala-ala Iqra. Dari Iqra aja kita sudah tahu, karena para ilmuwan yang sangat kita kenal, yang sangat hebat tuh, gak ada apa-apanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya sudah di remote sebenarnya di kitab sejarah. Jadi kitab sejarah memang hidup di kehidupan kita sekarang ini. Jadi untuk para pelajar, para mahasiswi yang nonton video ini, jangan gengsi-gengsi untuk mempelajari kata-kata motivasi. Dan kalau memang orang Islam, jangan pernah lupa untuk membaca surat Al-Quran, karena kata motivasi yang mereka bikin itu sangat menjadi barokah sebenarnya dalam kita. Saya ada kata motivasi yang sama dengan surat Al-Hajj. Ini dari
Mahatma Gandhi. Hiduplah seolah-olah kita akan mati besok, belajarlah seolah-olah Anda hidup selamanya. Dan dari sini pun kita bisa melihat, jangan pernah idaman Mahatma Gandhi yang tadi, hiduplah seolah-olah kita akan mati besok, belajarlah seolah-olah kita hidup selamanya. Dari kata motivasi yang saya berarti itu ada maknanya sendiri. Yang lihat video ini artikan sendiri, ambil maknanya sendiri di hati kalian masing-masing. Yang sama dengan al-had yaitu ini, imajinasi adalah segalanya. Ini adalah tampilan atraksi yang akan datang dari kehidupan. Ini Albert Einstein yang mengatakan. Imajinasi adalah segalanya, yaitu bisa dikatakan cita-cita. Ini adalah tampilan atraksi yang akan datang dari kehidupan. Ya, atraksi ini adalah tampilan atraksi yang akan datang dari kehidupan. Imajinasi adalah segalanya. Jadi impian, cita-cita, terus keinginan dari anak muda, dari orang tua yang punya untuk apa imajinasi adalah segalanya. Segalanya itu adalah imajinasi. Ini adalah tampilan atraksi yang akan datang dari kehidupan. Sebuah tampilan atraksi yang datang dari kehidupan. Itu adalah cita-cita, keinginan, itu adalah atraksi, kata Albert Einstein. Atraksi yang akan datang dari kehidupan individu manusia itu sendiri. Sama dengan di saat kita punya cita dan Allah memberikan setan, dan ada setan yang menghalangi cita itu, dan Allah akan menghapuskan setan itu, dan Allah akan memberikan cita-cita itu kalau dia orang yang beriman, kalau dia orang yang rajin, orang yang sabar, orang yang gak berputus asa. Orang yang jauh dari setan itu akan didatangkan cita-cita itu. Hebat kan? Ini dari Albert Einstein. Albert Einstein itu saya rasa Albert sangat mempelajari kitab suci Al-Quran. Untuk para remaja, para pelajar, jangan pernah takut untuk mempelajari kata-kata motivasi, kata-kata tokoh dunia seperti Mahatma Gandhi. Jangan pernah untuk melupakan kata-kata mereka, karena itu sangat bersumber dari Al-Quran dan sangat membawa barokah di kehidupan orang yang menggunakan kata itu. Seperti ini ruang santai yang saya berikan khusus untuk para mahasiswa belajar mulai dari anak SMP, SMA. Dan jangan lupa untuk yang anak orang, mungkin orang yang sudah yang nyari pekerjaan, jangan lupa untuk sabar. Saya juga memang masih butuh sabar untuk melakukan hal-hal yang mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Jangan pernah putus asa, terus belajar motivasi, dan bacalah kata-kata nasihat dari tokoh-tokoh dunia. Dan sekian ruang santai yang saya bincangkan saat ini. Jangan lupa kopi.
sehat dan segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.